kenapa tidak memenuhi syarat? Artinya sahabat semua sudah tahu apa yang akan diperbaiki. Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRJ. Ya sahabat semua, di sini kita akan menginformasikan tentang pengumuman hasil seleksi administrasi P3K di kabupaten yang ada di Indonesia ataupun kabupaten yang membuka pendaftaran P3K 2022. Baik sahabat semua, sebelumnya untuk sahabat semua silahkan simak video ini dari awal sampai selesai agar sahabat semua bisa menyimak video ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat semua yang sudah dukung video dengan cara subscribe. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk informasi seputar P3K dan CPNS 2022. Oke, baik sahabat belajar, saya sarankan untuk sahabat semua agar membuka akun SSCASN untuk melihat hasil administrasi atau hasil seleksi administrasi P3K 2022. Ya, sahabat semua, nanti caranya tinggal pilih layanan informasi, kemudian info instansi. Ini bisa cara seperti ini. Dan sahabat semua adalah akan melihat daftar instansi-instansi yang sudah mengumumkan, seperti halnya contoh seperti ini, kabupaten-kabupaten yang sudah membuka atau yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K 2022. Nah, jadi salah satu akan kita pilih dulu biar sahabat semua paham. Seperti halnya contoh di sini, yaitu hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru. Di sini sahabat semua nanti bisa melihat untuk daftar nama yang sudah lulus. Ini adalah lampiran dan nama-namanya adalah akan ada di lampiran selanjutnya, yaitu lampiran hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sahabat semua akan melihat nanti nama-nama beserta keterangan apakah lulus atau tidak lulus. Dan untuk sahabat yang lulus saya ucapkan selamat. Untuk sahabat yang belum lulus, silahkan nanti ada masa sanggah dan perbaikan untuk sahabat semua. Apa saja yang akan dilakukan setelah melihat pengumuman. Nah, di sini akan kita bacakan, yaitu sebagai contoh yang pertama, pelamar seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pelamar seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 yang nomor registrasi dan tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Adapun alasan ketidaklulusan peserta seleksi dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman yang sudah ditentukan dan berhak melakukan sanggahan mulai tanggal. Jadi sahabat semua ingat waktu sanggahan, yaitu tanggal 18 sampai tanggal 20. Jadi ada 3 hari kerja untuk sahabat semua yang tidak lulus untuk melakukan sanggahan, karena sahabat semua berhak untuk melakukan sanggahan apabila memperbaiki jika tidak lulus. Kemudian ketentuan yang ketiga, ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar yang tidak lulus melakukan sanggahan melalui dan tidak diperbolehkan memperbaharui atau memperbaiki dokumen. Artinya di sini tidak boleh jika kesalahan dari pelamar. Keempat, apabila pelamar mengajukan sanggah liwat dari ketentuan masa sebagaimana diatur pada poin 3, maka panitia P3K menolak pengajuan. Ya. Jadi perhatikan untuk tanggalnya, yaitu tanggal 18 sampai tanggal 20. Apabila terdaftar pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tetapi kemudian hari terbukti memberikan data, ini semua harus sahabat lihat untuk sahabat pahami. Nah, kemudian di sini kita akan melihat untuk nama-namanya. Sahabat semua bisa cek nanti supaya lebih jelas daftar nama yang sudah lulus. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk sahabat semua yang sudah lulus tahap administrasi. Semoga tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk tes ataupun
yang perlu dipahami dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh BKN, bisa sahabat ikuti semuanya. Kemudian di sini kita akan melihat untuk kabupaten yang lain, seperti halnya di sini itu kita melihat di Bupati Mandailing Natal atau Kabupaten Mandailing Natal. Langsung saja kita lihat untuk keterangannya. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat ataupun MS dan tidak memenuhi syarat adalah nama-nama yang terdaftar pada lampiran. Jadi di sini sudah ada nama-nama pengumuman atau nama-nama pelamar yang sudah lulus memenuhi syarat ataupun yang tidak lulus tidak memenuhi syarat. Nah, sahabat semua, saya ingatkan sekali lagi, untuk sahabat yang tidak memenuhi syarat berhak untuk mengajukan sanggahan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 November 2022. Nah, selanjutnya kita bacakan di sini untuk keterangan pentingnya. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi. Nah, di sini juga saya ulangi untuk masa sanggahan tanggal 18 sampai tanggal 20. Kemudian di sini akan kita lihat untuk sanggahan peserta dapat diterima apabila alasan sanggahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bukan kesalahan dari pelamar. Dan jika kesalahan pelamar ini tidak bisa diterima, kelalaian peserta dalam membaca memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Dan di sini akan sahabat lihat semua untuk daftar-daftar nama yang sudah lulus, baik itu P1 memenuhi syarat maupun juga untuk P2 dan P3 yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk sahabat semua yang sudah lulus dan bisa mengikuti, berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya ujian kompetensi untuk sahabat semua. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk sahabat semua, dan untuk sahabat yang belum lulus tetap semangat untuk melakukan sanggahan pada tanggal 18 sampai 20 November. Jangan sampai terlewatkan. Dan di sini untuk sahabat semua perlu saya informasikan, jika di sini ada alasan kenapa tidak memenuhi syarat, artinya sahabat semua sudah tahu apa yang akan diperbaiki. Jadi di sini seperti contoh, alasan tidak lulus karena jenjang pendidikan tidak sesuai. Artinya yang kamu perbaiki adalah pendidikanmu. Bagaimana untuk kualifikasi yang diminta. Begitu juga dengan contoh yang di sini, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, sahabat semua bisa melihat alasan-alasan mengapa tidak memenuhi syarat, dan alasan-alasan itu yang menjadi pedoman untuk sahabat semua mengikuti masa sanggah yang sudah disediakan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 November. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Tetap semangat, salam sahabat belajar, salam sukses.